Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara kajian teologi Islam. Dan alhamdulillah kita masih diberikan inayah, diberikan taufik untuk selalu semangat dalam membahas ilmu-ilmu tentang ketuhanan. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas tentang tauhid dzati, tauhid sifati, tauhid af'ali. Dan kita telah menyebutkan salah satu tauhid af'ali, yaitu tauhid dalam ciptaan. Kita sudah menyebutkan 3 pandangan yang terkenal dalam dunia teologi Islam terkait dengan penafsiran tauhid dalam ciptaan. Pandangan mazhab Asy'ariyah, pandangan mazhab Mu'tazilah, pandangan mazhab Imamiyah. Dan kita sudah menjelaskan bahwa pandangan yang benar dan sesuai dengan hukum rasional dan hukum tekstual adalah apa yang diyakini oleh mazhab Imamiyah, yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki andil secara tidak langsung terhadap pekerjaan manusia, dan manusia memiliki andil secara langsung atas apa yang dikerjakannya. Jadi kita tetap menjaga tentang kekuasaan Allah, dan kita tetap konsisten dan meyakini tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita ingin mempelajari tentang tauhid dalam pengaturan. Mungkin muncul dalam benak pemirsa, kenapa kita harus membahas tauhid dalam pengaturan? Bukannya kita sudah membahas dalam tauhid ciptaan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik mutlak alam semesta? Kenapa kita masih bahas atau mengkaji tentang tauhid dalam pengaturan? Karena pertanyaan ini mungkin saja muncul dalam benak kita. Oleh sebab itu, kita akan membahas tauhid dalam pengaturan, tauhid rububi, dengan kita membahas atau menyelesaikan 5 poin. Yang pertama, kita harus membahas terlebih dahulu tentang definisi daripada tauhid rububi. Kita harus membahas apa maksud daripada rububiyah, apa maksud daripada pengaturan. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, ya, tadi pembahasan pertama itu definisi tentang rububiyah atau pengaturan bisa kita tinjau dari sisi bahasa.
dan yang kedua bisa kita tinjau dari sisi istilah. Adapun poin yang ketiga adalah urgensitas daripada tauhid rububi. Kenapa kita harus membahas tauhid rububi? Yang keempat adalah efek atau faidah daripada pembahasan tauhid rububi dalam kehidupan manusia. Dan yang kelima adalah pembuktian bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang mengatur alam semesta ini. Ini adalah 5 poin yang insyaallah kita akan membahas bersama dalam kajian tauhid rububi. Mari kita bersama-sama membahas poin pertama dan kedua. Kemudian poin ketiga dalam pembahasan kali ini. Kalau kita ditanya tentang definisi atau arti daripada pengaturan, maka kita bisa melihat ke dalam kamus-kamus bahasa Arab atau kamus istilah ilmu teologi. Dalam arti istilah, karena ketika kita membahas tentang satu ilmu, maka arti istilah lah yang dipakai dalam pengkajian ilmu tersebut. Untuk mengetahui arti kata pengaturan dalam bahasa bisa dirujuk di kamus-kamus bahasa Arab. Kalau kita melihat ke arti secara istilah dari pengaturan, kita mendapatkan bahwa pengaturan itu adalah menciptakan keterkaitan antara berbagai sesuatu. Atau dengan kata lain, pengaturan dari sisi istilah adalah menciptakan keterkaitan antara sesuatu dalam alam semesta ini. Ya Rabb, al-Ghawth, khallisna minan nari ya Rabb. Ketika arti pengaturan adalah mengaitkan atau menciptakan keterkaitan antara berbagai fenomena, maka pasti proses atau perbuatan ini memiliki tujuan. Karena mustahil zat yang ingin mengaitkan satu dengan yang lainnya, mengaitkan satu fenomena dengan fenomena yang lainnya, tapi dia tidak memiliki tujuan. Jadi ada 2 poin yang bisa kita fahami dalam arti pengaturan secara istilah. Yang pertama, pengaturan itu berbicara atau terkait dengan penciptaan hubungan antara fenomena alam semesta. Yang kedua, keteraturan itu pasti memiliki tujuan. Dan tujuan ini tidak akan bisa terrealisasi, tidak akan bisa terwujud tanpa apa? Tanpa mengaitkan berbagai fenomena. Ini adalah arti pengaturan secara istilah. Setelah kita mengetahui arti daripada pengaturan secara istilah, mari kita membahas tentang urgensitas daripada pembahasan tauhid rububi atau tauhid pengaturan. Kalau kita sejenak kembali kepada sejarah pada zaman Rasulullah SAW dari pada zaman Sadrul Islam,
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah untuk mengajak umat manusia, terkhusus masyarakat Arab, untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an disinggung tentang persoalan yang mendasar atau duduk persoalan yang dimiliki oleh kafir-kafir Arab pada waktu itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia menjelaskan, wahai Muhammad, ketika kamu bertanya kepada orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyentuhkan Allah Subhanahu wa taala, kamu bertanya siapa pencipta kalian? Pasti mereka akan menjawab bahwa pencipta kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Mereka pasti akan mengatakan Allah adalah pencipta kita. Dan berbagai ayat juga menyinggung tentang keyakinan para musyrik Arab di kala itu tentang sifat pencipta yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, mereka, yaitu para kaum musyrik, meyakini bahwa yang mengatur alam semesta ini bukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga punya wewenang untuk mengatur, dan jin juga punya wewenang untuk mengatur. Sehingga mereka kadang menyembah jin, menyembah malaikat. Dengan apa? Dengan membentuk berhala sebagai simbol bahwa aku menyembah zat-zat yang mengatur alam semesta ini. Jadi ketika orang-orang jahiliyah itu menyembah berhala, mereka meyakini bahwa ini adalah simbol. Mereka meyakini bahwa berhala ini adalah buatan mereka dan tidak layak untuk disembah. Problemnya adalah mereka menjadikan ini adalah satu simbol untuk apa? Untuk menyembah, untuk tunduk kepada zat-zat yang mengatur alam semesta ini, dan salah satunya adalah malaikat. Ini adalah problem yang dihadapi oleh orang-orang musyrik Arab di kala itu. Sehingga kita perlu membahas tentang tauhid rububi, tauhid tentang pengaturan. Okelah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta. Tapi mungkin saja ada sebagian orang yang beranggapan, yang berasumsi bahwa yang menciptakan Allah, tapi yang mengatur boleh jadi banyak zat, banyak wujud. Salah satunya adalah malaikat. Ini satu bukti bahwa pembahasan tentang tauhid rububi adalah pembahasan yang sangat-sangat penting, sehingga harus kita perjelas apakah memang dalam alam semesta ini terdapat pengatur-pengatur selain Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Kalau Allah saja menyinggung tentang pembahasan tauhid rububi, maka kenapa kita tidak membahas tentang tauhid rububi? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyinggung suatu pembahasan dalam Al-Qur'an, artinya pembahasan ini sangat-sangat penting. Seorang mukmin, seorang manusia akan bisa menjadi muwahhid yang hakiki ketika di semua tubuhnya, di semua jiwanya itu memiliki keyakinan tentang tauhid. Kalau dari satu sisi dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya pencipta, tapi di sisi lain dia meyakini bahwa ketika dalam pengaturan maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu, maka dia tidak akan jadi muwahhid yang hakiki. Sehingga kalau kita ingin menjadi muwahhid yang hakiki, harus
sempurna. Tidak bisa kita ambil satu kemudian kita melepaskan yang lainnya. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu adalah Khalik, tapi kita tidak meyakini bahwa Allah itu satu-satunya mudabbir, satu-satunya Rabb, satu-satunya pengatur di alam semesta. Ini tidak bisa. Oleh sebab itu, kami mengajak kepada pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir bersama, merenung bersama tentang tauhid rububi. Jangan sampai keyakinan kita akan Allah Subhanahu wa taala dirusak dengan apa? Dengan masalah tauhid rububi. Atau dirusak dengan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu dalam pengaturan, sehingga kita tidak memiliki atau tidak menyandang status muwahhid yang hakiki. Baiklah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui tentang definisi rububi, tauhid rububi itu apa, kemudian mengetahui tentang definisi rububi itu sendiri, dan kita mengetahui tentang organisasi pembahasan rububi dalam sejarah, dalam Al-Quran, maka kita harus menyempatkan waktu kita, diri kita, untuk apa? Untuk merenungkan bersama tentang tauhid rububi. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة برحمتك يا أرحم الراحمين.